warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah lengkap 3 kali, tadi kan sudah 2, sekarang 1. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu semuanya, teman-temanku, sahabat-sahabatku, Bapak Ibu guru yang hebat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan melaksanakan sharing bersama, berdiskusi bersama melalui komunitas belajar yang setiap 1 minggu sekali kita laksanakan. Hari ini alhamdulillah kita dalam keadaan sehat dan bersemangat untuk melaksanakan kegiatan kombel pada hari ini. Untuk itu sebelum kegiatan ini kita laksanakan, terlebih dahulu marilah kita awali dengan pembacaan doa bersama, membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu, are you ready? Ready. Siap. Sebelumnya marilah kita bernyanyi dulu supaya rileks. Dari tadi kok kayaknya tegang semua. Ayo berdiri semua, berdiri dulu. Baik. Baik Bapak Ibu, kita akan bernyanyi Di Sini Senang. 1, 2, 3. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Kita sambut bersama dengan hati gembira kunjungan GBGB Jawa Timur. Komunitas belajar bikin hati gembira, hari Rabu ceria, sehat semua. Komunitas belajar bikin hati gembira, hari Rabu ceria, sehat semua. Tepuk tangan. Oke, 1 kali saja, nanti lagi. Silahkan duduk kembali dan memposisikan diri di tempatnya dengan baik. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah. Untuk kemarin kita sudah melaksanakan materi PFM yang sudah kita laksanakan progresnya untuk pelaksanaan pengelolaan kinerja yang dimulai dengan perencanaan kinerja, kemudian pelaksanaan dan sampai penilaian kinerja. Oleh karena itu untuk hari ini untuk hari ini materi kita adalah kita akan pelajaran paradigma baru. Tentunya kita diarahkan untuk bagaimana melaksanakan pembelajaran di kelas itu dengan yang sudah kita ketahui bersama secara terdiferensiasi, berpusat pada peserta didik. Bagaimana kita bisa menciptakan suasana belajar yang menarik, yang menyenangkan bagi anak-anak, sehingga anak-anak akan merasa nyaman di kelas, mereka akan betah di sekolah. Nah, oleh karena itu melalui forum diskusi ini kita akan berbagi praktik baik, kita akan sharing bersama-sama mengenai permasalahan ataupun hambatan kendala yang kita hadapi di kelas. Saya yakin tentunya di dalam mengajar, meskipun kita sudah lama mengajar misalnya, pasti suatu saat ada kendala hambatan yang kita hadapi. Nah, oleh karena itu melalui forum ini, mari kita akan mencoba untuk berbagi praktik, atau mungkin nanti ada kendala hambatan, silahkan nanti disampaikan dalam forum diskusi kali ini. Baik, untuk kita buka 2 termin. Yang termin pertama kami persilahkan kepada Bapak Ibu, mungkin ada yang mau menyampaikan pendapat, masalah dan hambatan yang dihadapi dalam pembelajaran kelas. Monggo Bapak Ibu, dipersilakan. Oke, baik, silakan Bu Sofi, monggo. Bisa maju ke depan. Kita beri tepuk tangan dulu, semangat untuk Bu Sofi. Bisa perkenalan karena kita ada tamu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatan dan waktunya berduduk di sini. Saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Sofiana Digadi, biasanya dipanggil Bu Sofi, dan saya di sini sebagai guru kelas 5. Sebelumnya, pada kesempatan kali ini, pada kesempatan kombel ini, saya ingin menanyakan tentang pembelajaran diferensiasi, karena seiring berjalannya waktu ini, kami kan sudah, seperti yang kami ketahui, pada paradigma baru dalam kurikulum merdeka ini, kami sebagai Bapak Ibu guru disarankan untuk melaksanakan pembelajaran diferensiasi di dalam kelas. Namun pada perjalanannya saya masih kurang memahami apa itu pembelajaran diferensiasi, sehingga dalam penerapannya di dalam kelas
diferensiasi ini. Oleh karena itu, pertanyaannya di sini, saya mohon izin untuk meminta tanggapan atau pendapat dari Bapak Ibu guru yang lain tentang bagaimana pembelajaran diferensiasi ini, atau mungkin Bapak Ibu guru bisa memberikan contoh praktik baik yang sudah dilakukan di kelasnya masing-masing, dengan harapan akan menambah pemahaman saya dan mungkin nantinya bisa menambah referensi bagaimana pembelajaran berdiferensiasi yang baik di dalam kelas sehingga akan mendapatkan hasil yang efektif dan efisien. Siap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, tadi disampaikan oleh Bu Sofi bahwa kita sudah istilahnya paham bahwa untuk kurikulum merdeka dengan paradigma baru kita harus melaksanakan pembelajaran secara terdiferensiasi dan berpusat pada peserta didik. Bu Sofi menyampaikan, saya sudah berusaha Bu untuk menerapkan ini, tetapi dalam perjalanan ada juga yang terkendala semacam itu, ada pemahaman yang kurang tentang pembelajaran terdiferensiasi. Oleh karena itu melalui forum ini silahkan Bapak Ibu kita bisa sharing berbagi praktik baik yang sudah memahami atau yang sudah melaksanakan pembelajaran terdiferensiasi di kelas, mungkin bisa menularkan ilmunya kepada Bapak Ibu yang lain. Monggo silakan. Monggo. Oh, Bima, monggo silakan. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Janatul Naimah, biasanya dipanggil Bu Ima. Mohon izin saya menyampaikan pendapat saya tentang pembelajaran diferensiasi yang ditanyakan oleh Bu Sofi. Menurut hasil lokakarya sekolah penggerak yang saya laksanakan, pembelajaran diferensiasi adalah pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Pembelajaran ini yaitu berdasarkan dengan kebutuhan dan kesiapan peserta didik. Dari mana kita tahu kesiapan peserta didik tersebut? Dari asesmen awal pembelajaran. Asesmen awal pembelajaran dilaksanakan ketika kita akan melaksanakan atau menjelaskan ke anak-anak materi yang akan kita sampaikan, materi baru. Nah itu kita melaksanakan asesmen awal pembelajaran. Tujuannya agar kita dapat memetakan peserta didik tersebut dalam kelompok-kelompok tertentu. Ada kelompok mahir, ada kelompok cakap, dan ada kelompok baru berkembang. Pembelajaran terdiferensiasi ini menjadi beberapa tahapan. Yang pertama, diferensiasi konten, yaitu tentang materi yang akan kita sampaikan. Yang kedua, diferensiasi proses, yaitu cara guru menjelaskan. Dan yang ketiga adalah diferensiasi produk, yaitu informan atau hasil yang akan dicapai oleh peserta didik. Seperti itu, Bu. Baik. Mungkin tadi juga Bu Sofi menyampaikan, ini tadi sudah sedikit mengupas ya, rasa penasaran kita seperti apa pembelajaran terdiferensiasi. Begitu Bu Sofi ya. Mungkin Bapak Ibu yang lain juga mulai paham ya, Bu. Ya, lumayan ya. Oke. Nah, sekarang penerapannya di dalam kelas Bima, contohnya seperti apa? Tadi kan Bu Sofi tahu seperti apa pelaksanaan di kelas gitu. Monggo. Terima kasih. Ini saya mengajar kelas 1 sebagai guru kelas 1, yaitu materi pengurangan. Monggo Bapak Ibu mau maju sebagai 3 kelompok. 3 kelompok tingkatan kompetensi siswa. Monggo silakan. Ya Pak Adi, Bu Pak Iza. Yang lain kelas 1? Monggo. Yang lain ya, kembali silakan. Nah, ini kita dari ketahui misalnya di sini ada contoh 3 kelompok siswa. Tapi dari sini guru yang tahu, jangan memberitahu ke siswa bahwa ini adalah kelompok mahir dan ini kelompok cakap dan ini baru berkembang. Dan dari sini kita tahunya yaitu dari hasil asesmen awal pembelajaran tadi kita petakan. Nah ini yang pertama, untuk kelompok yang mahir dia kan sudah bisa tentang materi pengurangan. Nah di sini kita mahir ya.
Kita tepuk tangannya. Di sini kita dapat menggunakan berbagai cara, metode, dan atau media pembelajaran agar siswa dapat memahami materi yang kita sampaikan. Yang pertama, yang siswa mahir, kita bisa menggunakan dengan cara menggunakan jari tangan. Mungkin untuk yang siswa mahir sudah bisa, ya, karena dari hasilnya tadi sudah bisa, jadi kita menggunakan jari tangan. Iya ya, langsung. Tapi nanti dijelaskannya ya sudah dalam satu kelas itu. Ya. Terus kemudian untuk yang kelompok cakap, kita bisa menggunakan media tangga pengurangan. Ini contohnya. Permen apa itu? Ini adalah bunga, Bapak. Bunga. Nah, ini bisa dipindahkan ke sini mungkin biar lebih jelas. Ya. Jadi gini Bapak Ibu, tolong diamati ya, supaya nanti kita ada tambahan pemahaman. Seperti apa sih diferensiasi itu gitu loh. Jadi kan tidak mungkin kita itu harus membedakan misalnya di pojok sana untuk yang kelompok A, kelompok B di pojok sana, kan nggak mungkin. Jadi ini penerapannya seperti itu. Kita lihat ya Bima ya, saya jelaskan Bima tadi kompetensinya. Monggo silakan. Yang kedua, kelompok dari kelompok cakap misalnya 6 dikurangi 4, lah itu bisa menggunakan media ini. 6, jadi nilainya ditaruh di 6 semuanya ada 6. Hitung ada 6. Ya ini dengan media ya Bima, media konkret ya. Ya. Terus kemudian dikurangi 3. Ya, diambil 3. Hasilnya adalah 3. Nah, ini kita bisa gunakan untuk anak yang dan yang terakhir adalah kompetensi baru berkembang. Kita bisa menggunakan media konkret. Media konkret ini yang sekiranya anak itu mampu dan paham dengan apa yang kita jelaskan. Misalnya media konkretnya berupa biji-bijian. Di sini Superman apa-apa. biji. Iya. Ya. Coba kamu masukkan. Coba sama masukkan 10. 10. Ini konkret ya. Ya, ini merupakan 2, media konkretnya. 3, Gak bisa beri. 4, 5, 6, 7, 8, 9, kurang 1. Kemudian 10. ya biji-bijian ini tadi diberikan kepada temannya, misalnya kan soalnya 10 dikurangi 5, nah, diberikan Saya berikan kepada 5. temannya 5. Nah, bisa banyak. Sama. 1, 2, 3, 4, 5. Berapa sisanya? Sisanya ada 5. Tentunya menggunakan benda konkret agar anak lebih mudah yang baru berkembang Siap. lebih mudah paham terhadap materi, karena tujuannya adalah agar tujuan pembelajaran adalah agar tujuan pembelajaran dapat tercapai seperti itu. Siap. Cukup Bima? Sudah cukup. Bila lagi Bu. Silakan. Boleh duduk ya. Boleh duduk, tepuk tangan. Baik. Ya. Terima kasih Bu Lulu. Nanti pada lain waktu kesempatan lain nanti kita akan berbagi praktik baik yang lain. Siap. Terima kasih. Mohon izin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Luar biasa, dari Bima sudah dijelaskan begitu jelas dan sangat menarik ya. Sehingga insya Allah sudah ada pemahaman yang baru ya Bu Sofi ya, dari yang diterangkan Bima tadi. Nah, Bapak Ibu guru yang lain bagaimana? Sudah paham? Insya Allah nanti kita akan berbagi meskipun tidak dalam forum kombel resmi atau secara bersama, bisa saling sharing ya melalui bertemu di kantor, komunikasi aktif gitu ya. Oke, baik. Oke, baik. Bapak Ibu sebelumnya ayo tepuk tunggal. Oh, terlalu tepuk tunggal. Tunggal. Nah, bagus. Ada yang pakai tepuk. Tepuk ganda. Tepuk ganda. Tunggal.
Itu tadi sudah ada sebuah pertanyaan yang sangat menarik. Nah, untuk berikutnya, barangkali Bapak Ibu masih mempunyai kendala atau sebuah pemikiran atau sebuah pertanyaan, kira-kira kendala yang saya hadapi ini bagaimana ya solusinya. Saya ingin mendapatkan sharing dan praktik baik dari teman-teman semua. Monggo, saya persilakan untuk termin kedua kepada Bu Sasa. Monggo, silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Sebelumnya perkenalkan, saya Salsabila Firdausi Nuzula, biasa dipanggil Bu Salsa. Di sini saya dari Sub Agama. Ini PAI. Jadi di sini saya ingin sedikit bercerita mengenai pengalaman saya di dalam kelas. Kami sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mengajarkan materi kepada siswa. Tetapi pada praktiknya terkadang ada beberapa siswa yang masih kurang bisa mencerna materi pembelajaran tersebut. Biasanya dikarenakan mengobrol dengan teman ataupun kurang bersemangat dalam mengikuti pembelajaran. Maka dari itu, di sini saya pada kesempatan ini ingin memohon saran dari Bapak Ibu semuanya, bagaimana trik atau langkah apa yang harus saya ambil sehingga bisa menciptakan pembelajaran yang menarik dan juga menyenangkan. Begitu. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang diberikan. Saya kembalikan ke dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sambil kita jawab adzan kita lanjut. Terima kasih kepada Bu Salsa, luar biasa pertanyaannya, dan saya yakin itu akan sekali waktu juga kita hadapi. Karena itu kita sudah berusaha melaksanakan pembelajaran dengan sebaik mungkin. Tapi kok anak-anak itu kadang-kadang ya ada yang rame, ada yang bergurau, ada yang kayak kurang semangat. Nah, itu bagaimana ya? Nah, itulah tantangan kita sebagai seorang guru. Bagaimana kita bisa menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan. Nah, ini mungkin nanti kita bisa berbagi di forum ini. Nah, oleh karena itu monggo silakan kepada Bapak Ibu yang ingin membagikan praktik baiknya, apalagi khususnya kepada Bu Salsa dan umumnya kepada kita semuanya, untuk menerapkan pembelajaran yang menyenangkan seperti apa, atau caranya bagaimana supaya anak-anak itu terhipnotis dengan kita, gitu ya. Monggo silakan. Siapa Bapak Ibu? Monggo. Bu Farida, monggo silakan. Tepuk tangan dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dulu menyampaikan pendapat saya tentang masalah yang bisa saya tadi. Mungkin ini juga menyambung dari apa yang tadi sudah disampaikan Bu Ima tentang diferensiasi dan seterusnya. Memang tadi disampaikan bahwa pembelajaran paradigma baru itu berpusat kepada murid, berpusat kepada siswa. Barangkali kita juga perlu tahu kenapa penyebabnya kok siswa, mungkin ada beberapa siswa yang tidak fokus atau tidak tertarik dengan apa yang kita sampaikan. Mungkin juga kita perlu tahu barangkali mungkin dalam perencanaan pembelajarannya mungkin kurang melibatkan siswa. Jadi partisipasi itu dilakukan oleh semua siswa, harusnya dilakukan oleh semua siswa. Yang pertama mungkin menarik dulu dari gurunya ya dalam menyampaikan. Barangkali mungkin kalau kita terbawa pada paradigma yang lama itu kebanyakan masih ceramah, jadi berpusat kepada guru, tidak berpusat kepada siswa. Mungkin itu yang mungkin masih sering terbawa. Itu bukan hanya dari panjenengan, tapi itu juga pengalaman saya pribadi. Kita kadang-kadang itu tanpa sadar masih banyak ceramahnya ya. Itu
Jadi anak-anak mungkin kurang tertarik dengan apa yang kita sampaikan. Tetapi kita bisa menggunakan, kalau sekarang kan banyak sekali nih Bapak Ibu metode-metode dan teknik media pembelajaran, baik itu menggunakan IT atau menggunakan yang konvensional, karya Bapak Ibu sendiri, atau mungkin kalaupun tanpa media kita menggunakan trik-trik tertentu supaya siswa itu semuanya tertarik kepada apa yang kita lakukan atau pembelajaran yang kita laksanakan di kelas tersebut. Kalau kemarin kebetulan saya juga pernah ada media menggunakan bingo ya, Pak Bingo itu mungkin bisa digunakan juga oleh Bapak Ibu. Ada beberapa, kalau saya di kelas 6 lupa tadi belum kenalan Ibu. Saya kebetulan mengajar di kelas 6 di matematika, itu kemarin sudah saya pakai, yaitu waktu mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Kalau biasanya anak-anak kan kalau matematika itu biasanya harus sudah menghitung, dan ini sudah agak puyeng duluan ya. Kebetulan kemarin setelah tentunya dengan memberikan materi juga, ceramah tidak bisa dihilangkan, cuma tidak dominan. Jadi tetap anak-anak menerima materi, dan setelah itu, setelah anak-anak ada pemahaman, kita juga ingin tahu pemahamannya anak-anak, seperti yang disampaikan tadi Bu Ima, juga berdiferensiasi. Tapi kebetulan kalau saya waktu kemarin bingung itu pengelompokannya tidak saya kelompokkan di mahir, cakap, dan mulai berkembang, tetapi saya kelompokkan beragam, di mana saya tujuannya adalah untuk saling membantu. Jadi sebagai tutor sebaya, jadi saling membantu, tapi dengan peraturan bahwa semua siswa di dalam kelompok itu tetap mengerjakan. Jadi untuk kartunya itu atau tanganan itu semuanya mendapatkan. Jadi mungkin itu bisa juga, kalau sudah anak-anak sudah mulai bosan, jangan lupa mungkin ice breaking juga. Bapak Ibu juga sekarang sudah mungkin bisa contoh satu saja ya Bapak Ibu. Maaf untuk berdiri. Ayo semua, jangan ngantuk. Oke, tepuk semangat dulu, semangat yang biasanya. Tepuk semangat. 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 Semangat satu. Nanti Bapak Ibu. Ini ya. Coba semangat satu. Semangat dua. Oh, ini ya. Oh. Nah, sambil menghentakkan lagi sambil semangat. Semangat tiga. Nanti hai sambil dan temannya ya, biar juga saling Ya, ini biar capek. Coba semangat satu. Semangat dua. Semangat tiga. Semangat satu dua tiga. Semangat tiga dua satu. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Bapak Ida. Terima kasih, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Ida. Luar biasa tadi sudah diterangkan ya. Jadi ternyata kita menerjemahkan diferensiasi itu tidak sempit Bapak Ibu ya. Kalau Bima tadi dengan mengelompokkan sesuai dengan kemampuan atau kompetensinya. Kalau Bu Ida tadi punya tujuan lain, yaitu supaya menyamakan, bahkan yang mampu bisa memberikan contoh atau mengajari yang kurang bisa. Bisa seperti itu. Jadi itu tidak saklek dan tidak terikat. Tergantung Bapak Ibu guru bagaimana menyikapi dan melaksanakan pembelajaran itu di kelas sesuai dengan kemampuan dan keinginan atau kebutuhan Bapak Ibu. Nah, yang terpenting nanti tujuan dari pembelajaran itu akan bisa tercapai. Sepakat Bapak Ibu ya? Oke, baik. Nah, satu lagi mungkin siapa yang mau memberikan lagi praktik baiknya tentang yang ditanyakan misalnya, monggo Bu, silakan.
peserta didik supaya fokus ke kita dan fokus pada pembelajaran yang ada di dalam kelas, itu juga penggunaan media pembelajaran yang mungkin sangat menarik untuk kita berikan ke anak-anak. Karena saya kebetulan guru matematika kelas 5, peralihan dari kelas fase B ke fase C, itu ada beberapa siswa saya yang sudah mengangkat tangan. Ketika saya sudah masuk itu mengangkat tangan. Saya tidak bisa perkalian Bu, jangan dipaksa. Saya harus jawab apa? Akhirnya kita cari. Ini otak yang sudah bilang 50 sudah. Iya. Ini anak saya supaya mau, supaya senang tanpa harus ngoyo untuk perkalian. Istilahnya gitu. Karena memang anaknya sudah ngaku. Kalau anaknya nggak ngaku pura-pura bisa, kan kita harus mencari. Terutama di asesmen awal ya, menjelang masuk kita sudah bisa dengan diagnosis awal tuh kita bisa lihat kok anak kita yang bisa ini, yang kurang ini, yang nggak mampu ini kelihatan. Nah dari yang ada di kelas kami kebutuhan matematika itu saya membuat media yang sekiranya kalau anak-anak penjumlahan kan bisa ya, mulai dari kelas 1, kelas 2 itu penjumlahan sudah di preserve seperti itu. Nah di kelas 5 itu sudah masuk di perkalian yang abstrak, hanya 3 kali 2 tanpa harus menggunakan jarinya. Terus angkanya juga lebih banyak dan sebagainya. Nah saya membuat alternatif menghitung perkalian tanpa harus bersentuhan dengan perkalian. Nih contohnya di kelipatan. Ini namanya Dakota. Dakota. Loh, lah boneka. Ini Dakota. Dakon matematika Bunda. Jadi kita nanti perkalian tanpa menyentuh perkalian. Kita cari kelipatan itu sebenarnya perkalian terus ya. Nah ini contohnya. Sebentar, media saya kurang. Nah ini di sini anak-anak saya ketika saya minta kelipatan dari 2, gitu anak-anak sebegini. Berarti 2 kali 1 Bu. Iya. Tapi kalau misalnya saya tidak bisa perkalian gimana? Kita pakai penjumlahan berulang karena perkalian adalah penjumlahan berulang. Contoh, jenengan nanti Anda diberikan ini dengan warna yang sama, ya. Misal di sini ada 2. Karena kelipatan dari 2 tadi, ya. Anak semua maju. Coba, jangan Pak Arif terus. Ayo Bapak Sigit. Monggo. Sigit. Ada Sigit. Oh iya. Warna merah ya, ada Sigit. Nah, kalau dari 2 berarti kalau kita tambah 2 lagi. Oke, pintar. Ya, jangan lupa kita memberikan hanya sepatah kata yang oh iya bagus, pintar. Itu sebenarnya menyemangati anak. Kelihatannya itu sangat-sangat sederhana. Oh pintar, ayo kita lagi. Gitu. Pinternya Sigit. Tepuk tangan. Seterusnya. Nah, ya, semacam ini. Sehingga anak yang tadinya sudah mengeluh bahwa saya tidak bisa perkalian dengan media yang kita punya itu akan menarik. Ya, jadi sudah tidak ada kata lagi saya tidak bisa. Kenapa? Begitu mindset di otak sini itu sudah saya mengatakan di bahasa, selama dia tidak akan bisa di materi itu. Jadi mindset itu kita ubah pelan-pelan. Makan dulu. Ya. Matur nuwun. Terima kasih. Biasa ya. Jadi itu Bapak Ibu ya. Tadi Bu Salsa sudah sedikit terurai ya. Oke. Jadi begitulah Bapak Ibu, sebagai guru kita dituntut untuk kreatif, aktif, inovatif. Bagaimana bisa menciptakan media dan metode pembelajaran yang menarik, yang tidak membosankan. Nah ini tadi sudah beberapa dicontohkan. Tadi ada Bu Hima memberikan praktik baiknya tentang medianya. Tadi Bu Farida melalui bingo ya. Kemudian Bu Ha melalui Dakota. Dan saya yakin Bapak Ibu yang lainnya juga sudah banyak yang membuat media yang menarik ya. Siapa saja kira-kira yang sudah membuat? Pak Fikri membuat apa?
ular tangga, Bu. Oh iya, yang kemarin itu ya, yang Ular sudah tangga. kita letakkan di luar. Iya. Oke ya, Pak Fikri membuat ular tangga besar raksasa. Dan itu saya ketika observasi kelas saya langsung melihat. Dan anak-anak cukup antusias, luar biasa ya. Kemudian Bapak Ibu ya, saya coba pasang di status saya. Nah, sehingga beberapa itu tanya ke saya, Bu kok bagus sekali Bu ular tangganya. Ini beli ya, Bu pesan di mana katanya. Loh enggak, ini guru saya sendiri yang buat. Wah luar biasa. Sudah ada yang pesan ya? Sudah ya? Sudah. Oh sudah ada yang pesan ternyata. Nah itulah, jadi kreativitas dari guru itu sangat dituntut. Kita memang dituntut untuk bagaimana kita bisa juga belajar dari anak-anak ya. Karena Bapak Ibu kalau kita katanya begini, kalau orang semakin usia semakin bertambah, kalau kita nggak memanfaatkan otak itu katanya nanti jadi beku. Ya oleh karena itu kita alhamdulillah jadi guru. Kita ketemu sama anak-anak setiap hari sehingga bagaimana ya caranya supaya anak-anak itu tidak bosan. Bagaimana ya supaya menarik. Nah itu pasti seperti itu. Dan ketemu anak-anak setiap hari kita pasti senang ya. Senang itu melahirkan apa namanya energi positif ya. Itu yang bisa merasuk ke dalam jiwa dan raga sehingga kita selalu sehat. Amin. Baik, masih ada waktu sedikit. Kali ini kita akan simulasi bagaimana kita mempraktikkan untuk metode pembelajaran yang menarik tadi ya, yang sudah dibuat oleh Pak Fikri. Pak Fikri siap ya? Siap ya Pak Fikri? Ayo siap. Ayo silakan kalian kameramen Pak Zainal, monggo. Pak Fikri silakan. Jadi kita akan simulasi. Dan kemarin alhamdulillah kita juga sudah praktik metode begin ya. Begin itu dari ada pemateri dari Unisma kemarin kita sudah juga mendapatkan itu. Dan alhamdulillah kita punya banyak referensi. Monggo Pak Fikri bisa pakai mic-nya. Pak Fikri ini tim kreatif kita. Jadi memang harus terus kreatif. Silakan Pak Fikri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Salam Fikri Haikal dari guru kelas 4. Ada relawan untuk membawakan? Mohon maaf Bapak Ibu guru apabila di tengah-tengah omongannya mesti belibet, kadang-kadang keseribet omongan itu. Terus kemudian ini saya ini membuat ular tangga untuk pembelajaran. Dimana kalau melihat permasalahan di kelas, anak-anak itu baca atau literasinya kurang. Jadi saya ini membuat ular tangga, di mana ular tangganya ini sama seperti biasanya. Hanya saja di setiap angkanya ini ada soal dan tantangan. Nah, dari tantangan itu tadi, seperti tantangan ini, mencarinya di buku LKS. Nah, dari itu anak-anak bisa belajar untuk literasi. Literasi, oke? Baik, langsung praktek Pak Fikri. Jadi nanti gimana teknisnya? Ada yang pegang ini ya, bajunya. Tugasnya berkelompok, Bu. Berkelompok. Gimana? Ya kalau nggak kelompok bisa nggak? Kalau tidak berkelompok, cuma berarti kelompok A B gitu toh? Iya, kelompok A dan B. Kelompok A, kelompok B. Membantu mempraktekkan ke depan. Harus. Ayo kita simulasi. Ayo siapa yang ingin maju duluan? Ayo silakan. Ayo silakan. Berapa orang Pak Fikri? Berapa orang dulu dari kelompok B? Tiga orang kelompok B. Ayo dulu. Silakan. Ayo nanti nggak ada hadiah loh, ada hadiahnya loh. Gunting kertas.
Nah ini. Nah, jadi kalau misalnya sampai angka 100 nanti dapat hadiah dari Pak Fikri. Hadiahnya mana? Pak, bincang apa, Pak? Belum. Nah, pertama ini. Sini. Ini loh. Ini ada Pak nih. 1. Sini. Ya, 6 itu mendapat tantangan. Nah, ini tantangannya dulu. Tantangannya apa? Tantangannya. Dibacakan. 1 aja. Ini. Mic-nya. Ini Baca. mic-nya. Ini Pak. Tantangannya dapat apa Ibu Bapak? Kelompok ini. Bacalah surat An-Nas. Ayo, gak boleh rebutan, anak. Ayo. Pakai kilo apa? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Shadaqallahul azim. Baik, sekarang ganti kelompok yang selanjutnya. Kalau salah gimana Pak? Kalau salah tidak mendapat poin, kalau benar mendapat poin 1. Nah, nanti kalau misalnya pembelajarannya habis waktunya, nah ini yang dihitung yang poinnya siapa yang paling tertinggi. Oh iya. Nah, Yang dapat hadiah. Ya, yang dapat hadiah, betul. Target Hadiahnya mana ini? Target hadiahnya itu tidak. Kalau targetnya itu 100. Oh, 100 ya, karena kalau tangga finishnya di 100. Betul semua. Harus ya. Sampai Kalau sekali hadiah. sudah ini dapat pertanyaan berarti. Pertanyaannya dibaca Pak. Silakan Nak Sofyan yang jelas ya. Sebutkan sila Pancasila sila ke-1. Ketuhanan yang Maha Esa. Poin 1. Ya. Itu ya, oke. Satu lagi. Saya kira nomor 1. Kalau pertanyaan Jawab. Dapat pertanyaan. Sebutkan 3 contoh toleransi umat beragama. Bapak Ibil, jawabannya Pak. Bagi teman-teman yang beragama lain. Tidak mengganggu ibadahnya teman-teman yang beragama lain. Tidak ikut-ikut selamatan orang yang beragama lain. satu lagi. Setengah berarti bijinya. Salah Ya, satu lagi. Kalau naik tidak dapat soal tapi langsung dapat poin. Gimana tadi? Poinnya tadi ini 3 karena ini salah satu jadi dapat 2. Oke, terima kasih luar biasa. Tepuk tangan lagi untuk Pak Fikri.
kantin. Tak pikir masih rumah nggak diari. Sama nggih Ibu Bapak Ibu guru, jadi apa itu medianya bisa dipakai mulai kelas 1 sampai kelas 6 dengan hanya merubah pertanyaan dan apa itu tadi tantangannya itu tadi. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Fikri, misalnya nanti media apa ular tangganya nggak harus yang itu, misalnya yang umum gitu bisa ya? Bisa juga ya. Tapi hanya jenis pelajarannya apa, kemudian apa namanya pertanyaannya seperti apa itu disesuaikan ya dengan pelajaran. Disesuaikan dengan pelajaran. Baik Bapak Ibu, alhamdulillah luar biasa. Bu Sasa sudah pas ya? Oke. Dan insya Allah Bapak Ibu juga, wah ternyata banyak ya yang media dan metode teman-teman yang menarik. Mungkin nanti juga bisa dicontoh, bisa diadopsi, dikembangkan sendiri dengan inovasi-inovasinya masing-masing. Begitu ya Bapak Ibu ya? Oke. Baik Bapak Ibu, siang hari ini luar biasa kita sudah mendapatkan sharing begitu banyak dari teman-teman ya. Oleh karena itu, ini karena waktunya ya sudah mendekati akhir. Baik, yang terakhir sebelum berdoa kita bernyanyi dulu. Baik. Oke, silakan yang mau memimpin nyanyi. Ayo, Nak Sigit, silakan. Ayo, silakan. Oke, Kak Sigit, silakan. Apa judulnya, Bu? Ini naik delman. Ya, ini sebelum closing ceremony mari kita berjalan-jalan dengan naik delman. Apa delman itu anak-anak? Dongkak. Namanya siapa? Yang memimpin adalah Gusir. Kalau pilot siapa itu? Pesawat terbang. Yang berbeda.